Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wira Priyatama Ari Antina dengan NIM C1E1 22042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen bisnis waralaba dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini waralaba makanan dan minuman ada mie gacuan dan es teh Nusantara. Untuk waralaba kesehatan ada klinik kecantikan dan apotek. Untuk waralaba jasa ada agen travel dan studio foto. Untuk waralaba retail ada Alfamart dan Superindo. Dan yang terakhir untuk waralaba pendidikan yaitu Primagama dan Ganesha Operation. Untuk waralaba makanan, mie gacuan. Mie gacuan adalah merek restoran mie pedas yang sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang mie gacuan, sejarah dan konsep. Mie gacuan didirikan pada awal tahun 2016 di Malang, Jawa Timur. Merek ini dikelola oleh PT Pesta Pora Abadi. Konsepnya adalah menyajikan mie pedas dengan berbagai tingkat kepedasan dengan harga yang terjangkau. Nama gacuan sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan. Mie gacuan menargetkan pasar anak muda dengan suasana restoran yang modern dan menarik. Untuk waralaba minuman, es teh Nusantara. Es teh Nusantara adalah merek minuman es teh yang sedang naik daun di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai es teh Nusantara. Konsep dan popularitas es teh Nusantara hadir sebagai bagian dari tren minuman kekinian yang berfokus pada inovasi rasa, terutama dalam penyajian teh. Merek ini menawarkan cita rasa teh otentik yang dipadukan dengan berbagai varian rasa modern. Pertumbuhan gerai es teh Nusantara sangat cepat, menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap produk mereka. Selanjutnya, waralaba kesehatan, yaitu klinik kecantikan. Apa itu klinik kecantikan? Klinik kecantikan adalah fasilitas medis yang menyediakan berbagai layanan perawatan untuk meningkatkan penampilan fisik, mulai dari perawatan kulit, rambut, hingga tubuh. Klinik ini dikelola oleh tenaga medis profesional seperti dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatolog, dokter bedah plastik, dan ahli kecantikan bersertifikat. Tujuan klinik kecantikan meningkatkan penampilan, membantu individu mencapai penampilan yang diinginkan, baik melalui perawatan kulit, peremajaan, atau prosedur kosmetik lainnya. Masih di waralaba kesehatan, yaitu yang kedua apotek. Apotek adalah tempat yang menyediakan dan menjual obat-obatan, baik obat resep maupun obat bebas. Apotek juga merupakan tempat bagi apoteker untuk memberikan konsultasi dan informasi mengenai penggunaan obat yang tepat. Fungsi apotek: penyediaan obat. Apotek menyediakan berbagai macam obat, mulai dari obat generik hingga obat paten, serta obat herbal dan vitamin. Pelayanan resep. Apotek melayani resep dokter dan memastikan obat yang diberikan sesuai dengan resep dan dosis yang tepat. Waralaba jasa. Agen travel atau agen perjalanan adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan perencanaan dan pemesanan perjalanan kepada pelanggan. Berikut adalah penjelasan lengkap. Peran dan fungsi agen travel. Perencanaan perjalanan. Agen travel membantu pelanggan untuk merencanakan perjalanan, termasuk menentukan tujuan, tanggal keberangkatan, dan lama perjalanan. Mereka memberikan saran tentang tempat-tempat menarik untuk dikunjungi, aktivitas yang dapat dilakukan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Studio foto. Studio foto adalah ruang kerja yang dirancang khusus untuk keperluan fotografi. Studio foto biasanya dilengkapi dengan berbagai peralatan dan fasilitas yang mendukung pengambilan foto yang berkualitas tinggi, seperti pencahayaan latar belakang dan properti. Fungsi dan kegunaan studio foto. Motretan profesional.
Studio foto digunakan untuk pemotretan profesional seperti foto potret, foto produk, foto model, dan foto komersial lainnya. Lingkungan yang terkontrol di studio memungkinkan fotografer untuk menciptakan hasil foto yang sesuai dan dengan visi mereka. Waralaba Retail. Sejarah dan latar belakang Alfamart. Alfamart adalah jaringan minimarket yang sangat populer di Indonesia, didirikan oleh Djoko Susanto dan keluarga pada tahun 1989 di Indonesia. Awalnya sebagai perusahaan perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, konsep minimarket Alfamart mulai diperkenalkan, dan sejak itu Alfamart telah berkembang pesat. Alfamart dikelola oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Konsep dan layanan Alfamart menawarkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, minuman, produk kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Superindo. Sejarah dan latar belakang Superindo adalah jaringan supermarket yang beroperasi di Indonesia. Superindo didirikan pada tahun 1997. Merupakan hasil kerjasama antara Delhaize Group Belgia dan Salim Group di Indonesia. Superindo memiliki komitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Konsep dan layanan. Superindo menawarkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, termasuk produk segar atau buah sayur, daging, dan ikan, produk olahan, makanan dan minuman, produk kebutuhan rumah tangga. Waralaba Pendidikan, yaitu Primagama. Primagama adalah salah satu lembaga bimbingan belajar atau bimbel yang cukup dikenal di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Sejarah dan latar belakang. Primagama didirikan oleh Purdi E. Chandra pada tahun 1982 di Yogyakarta. Awalnya Primagama berfokus pada bimbingan belajar untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Seiring berjalannya waktu, Primagama memperluas cakupan layanannya ke berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Ganesha Operation. Ganesha Operation atau GO adalah salah satu lembaga bimbingan belajar atau bimbel terkemuka di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Sejarah dan latar belakang. Didirikan oleh Prof. Dr. Bob Foster MM pada tanggal 2 Mei 1984 di Bandung, Jawa Barat. Awalnya GO berfokus pada bimbingan belajar untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Seiring waktu, GO berkembang pesat dan memperluas layanannya ke berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.